Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya yang dengan izinnya, dengan kuasanya kita dipertemukan kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua hari Kamis ini, di sore hari ini untuk wilayah Indonesia Timur. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas bersama-sama satu bab pada kitab Fiqh Sunnah karya As-Sayyid Said Sabiq di bab sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah fitrah adalah sunnahnya para nabi terdahulu sebelum kita yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka, meladani mereka. Wa ja'alaha min qibali syair lati yukthiru wuqu'uha liya'rifu biha atba'ihim, yang agar dia menjadi ciri khas dari mereka dan bisa diikuti oleh pengikut mereka. Itulah sunnah-sunnah fitrah. Dan di antara sunnah-sunnah fitrah itu yang pertama adalah berkhitan, yaitu khitan. Dia berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-laki memotong kulit yang menutupi bagian kepala kemaluan laki-laki, sedangkan bagi wanita adalah memotong bagian kemaluan bagian atas, yang tujuannya adalah agar tidak berkumpul pada tempat tersebut kotoran, lalu bisa dibersihkan secara lebih maksimal ketika dia buang air kecil, serta bisa lebih menikmati hubungan suami istri ketika bersenggama, yang mana ia merupakan sunnah kebiasaan para nabi sebelum kita. Di sini dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi thamanuna sanah." Nabi Ibrahim itu berkhitan pada usia 80 tahun. Wa khatatana bil qadum, dan beliau tadi berkhitan dengan menggunakan kampak. Ya, di usia 80 tahun beliau. Dan mayoritas ulama wa madhhabul jumhur annahu wajibun. Khitan hukumnya itu wajib bagi laki-laki. Wa yara Syafi'iyya istihbabuhu yaumus sabi'. Namun Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i menyebutkan ia dianjurkan proses khitan itu dilakukan pada bayi pada usia 7 harinya. Jadi dalam Asy-Syafi'i disunahkan khitan itu pada usia 7 hari bagi laki-laki maupun perempuan. Namun Imam Asy-Syaukani menyebutkan tidak ditemukan riwayat tentang pembatasan waktunya dan wala ma yufidu wujubihu. Jadi tidak ada riwayat dalam pandangan Imam Asy-Syaukani yang menyebutkan kewajiban khitan dan juga batasan waktunya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi itu adalah ijtihad beliau, bahwa hendaknya di hari ke-7 kelahiran akikah sekaligus khitan. Ya. Namun Imam Asy-Syaukani menyebutkan tidak harus, tidak ada batasan waktunya. Berdasarkan tadi itu hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan Nabi Ibrahim dia mengkhitan dirinya pada usia 80 tahun. Nah, itu sunnah fitrah, sunnah fitrah yang pertama, ya, itu berkhitan. Lalu yang kedua dan yang ketiga adalah mencukur atau mencabut bulu kemaluan dan bulu ketiak.
Ya. Dan kedua hal itu bisa dengan cara di sini disebutkan digunting, dicukur, ataupun dicabut bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sunnah berikutnya, sunnah-sunnah fitrah berikutnya adalah jamaah insan madain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah memotong kuku dan mencukur kumis. Yang mana terdapat beberapa hadis tentang hal ini. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Syaikhan, khaliful musyrikin, berbedalah dengan kaum-kaum musyrikin, wafarul lihya, yaitu panjangkanlah panjangkan jenggot, nggak usah digunting. Lalu wa ahfuz syawarib, dan guntinglah, cukurlah kumis-kumis kalian. Hadis riwayat Asy-Syaikhan. Dan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitr. 5 perkara termasuk dalam perkara fitrah, yaitu al-istihdad, wal khitan, wal qasy syarib, wa nadfil ibad, wa taqlimul azafir. Hadis riwayat al-jamaah, yaitu mencukur bulu kemaluan, berkhitan, mencukur, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Inilah bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Lalu dalam fikih sunnah ini juga Imam Syekh Said Sabiq menambahkan tentang terkait sunnah mencukur kumis atau menggunting kumis, ya, bahwa di sini dikatakan tujuannya tidak ada fala yata'ayyanu minha syai'un bi annahuma tatahaqqaqus sunnah, bahwa bisa dengan cara dirapikan, dipotong pendek, atau dicukur. Bisa dengan cara digunting atau dipotong pendek, yang mana tidak ada lam yata'ayyanu minhuma, baik antara dicukur habis, ya, atau dipotong pendek, dirapikan. Tidak ada yang menyebutkan keduanya itu harus bahwa dipilih salah satu, ya. Fala yata'ayyanu minhuma syai'un bi ayyuma tahaqqaqu sunnah, antara dicukur atau dirapikan. Tujuannya adalah agar kumis tersebut tidak panjang sehingga dia bisa mengganggu seseorang ketika dia makan ataupun minum, wala yajtami'u fihi al-awsakh. Dan agar, kenapa tujuannya dicukur atau digunting, dirapikan, agar kotoran itu tidak berkumpul di dalamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menggunting atau mencukur kumisnya. Wa yustahabbu, dan dianjurkan perkara-perkara yang tadi, mencabut atau menggunting bulu kemaluan, bulu ketiak, ya, lalu memotong kuku, lalu memotong kumis, itu kulla usbu' istiqmalan lin nadhafati wa istirwahan lin nafsi. Setiap pekan sekali. Dianjurkan setiap pekan sekali melakukan hal-hal tersebut. Memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, ataupun menggunting bulu ketiak dan kemaluan. Setiap pekan agar lebih bersih dan kita bisa lebih nyaman dengannya. Nah, hari ini hari Kamis, biasanya juga perkara ini dia termasuk dalam perkara-perkara yang disunahkan di hari Jumat. Besok kita akan memasuki hari Jumat. Bagi yang kukunya sudah panjang, ya, kumisnya panjang, ya,
bulu ketiaknya panjang dan lain sebagainya, bisa dilakukan pembersihan, pencukuran di besok. Ya. Selain untuk kesehatan tadi, yang terpenting adalah dia termasuk dalam perkara-perkara sunnah. Waqad rakhasa tarkuhu hadhil asya' ila al-arba'in. Dan di sini juga disebutkan dan dibolehkan ya tidak melakukan aktivitas tersebut, tidak mencukur rambut, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu kemaluan atau mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak itu dibolehkan sampai 40 hari. Jadi idealnya setiap pekan aktivitas itu dilakukan, paling lambat adalah 40 hari. Kalau sudah masuk pada 40 hari, hendaknya kita sudah melakukan hal tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari Anas radhiyallahu an, bahwasannya kebiasaan Nabi dan para sahabat itu dikatakan waktu lana an-nabiyyu sallallahu alaihi pada bab ketika beliau mencukur kumis, kemudian memotong kuku, mencabut bulu kemaluan, ya. Itu illa yatruku aktsar min arba'ina lailah. Tidak lebih dari 40 malam atau 40 hari. Jadi hendaknya kita yang misalnya punya kebiasaan memanjangkan kukunya, ya, malas gunting kumisnya atau bulu ketiaknya, afdalnya paling lambat ya 40 hari itu dia selalu melakukan aktivitas tersebut. Sunnah fitrah yang berikutnya adalah memanjangkan jenggot. Itu terbagi bagian dari sunnah fitrah. Fala taqsuru taqsiran yakunu qariban minal halq wala tatruku hatta tafahhasha. Terkait tentang jenggot, boleh juga digunting, tapi jangan sampai seperti qariban minal halqi, mendekati dicukur. Jadi digunting boleh, dirapikan boleh, tapi jangan sampai dicukur habis, itu kurang bagus. Di sini dikatakan seperti itu. Wala tatruk hatta tafahhasha, tapi tidak juga dibiarkan jenggotnya itu panjang aut-autan sehingga tidak rapi. Bal yuhsinu at-tawassut. Idealnya tadi tidak terlalu panjang jenggotnya, tidak juga dicukur habis seperti bagaimana dia mencukur kumisnya. Yang paling bagus adalah perkara pertengahan ya di antaranya, dan itu adalah yang bagus. Di sini dikatakan kenapa seperti itu? Tsumma innaha min tamami rujulah. Sebab itu bagian dari kesempurnaan seorang laki-laki. Ya, ketika kelihatan jenggotnya, dipelihara jenggotnya. Berdasarkan hadis tadi, ya yang kita sebutkan pada bab mencukur kumis, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful musyrikin." Berbeda dengan orang-orang musyrik, di mana kita diperintahkan, dianjurkan untuk memelihara jenggot kita dan mencukur kumis-kumis kita. Artinya orang-orang musyrik itu punya kebiasaan mencukur jenggot mereka dan memelihara kumis-kumis mereka. Dan wazad al-Bukhari, dan Imam Bukhari menambahkan, wa kana Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, idza hajja aw i'tamara qabata ala lihati fama fasala akhadahu. Ibnu Umar ya punya standarisasi panjang jenggotnya beliau. Di sini dikatakan ketika beliau umrah, haji atau umrah, beliau memegang jenggotnya dengan tangannya begini, apa yang lebih dari sini beliau cukur. Artinya standarisasi panjang jenggot yang dipelihara Ibnu Umar adalah sepanjang genggaman tangannya. Lebih dari itu beliau cukur. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi ya, tentang memelihara jenggot, memanjangkannya ini tetap juga harus memperhatikan aspek kerapian, bahwa
jenggotnya yang panjang itu tidak serta-merta dibuat aut-autan, tidak karuan gitu. Tetap hendaknya, kalaupun misalnya tadi standarnya Ibnu Umar tadi sepanjang, lumayan panjang kalau segenggaman ini, lalu tetap harus dirapikan. Jadi disisir juga, jangan cuma rambutnya saja yang disisir, cuma jenggotnya juga yang harus dirapikan, disisir. Itu bagian juga dari perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam. Lalu sunnah fitrah berikutnya adalah merapikan rambut, ikramus syar. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang punya rambut, orang yang punya rambut, ada rambutnya, hendaknya dia, kalau kita mengartikannya secara harfiah, yukrim itu memuliakannya, memuliakan rambut tersebut. Maknanya adalah hendaknya dia merapikannya. Ya. Orang yang punya rambut, apalagi rambutnya panjang, ukuran panjangnya itu sampai sebahu, itu hendaknya dia rapikan. Cara merapikannya dengan apa? Bisa dengan disisir, atau juga dipakaikan minyak rambut. Atau anak-anak sekarang pomade ya, pakai pomade. Tapi tetap bukan yang berlebihan, ya. Lalu hadis yang lain dari Atha bin Yasar radhiyallahu an menceritakan, ata rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'iru ra'si. Rambutnya itu aut-autan, enggak rapi. Wal lihyatu, dan jenggotnya juga seperti itu. Ini ada seorang yang datang kepada Nabi dengan tampilan kayak begitu. Maka fa asyara ilaihi Rasulullah sallam. Rasulullah kasih kode. Itu bagaimana itu? Seperti menunjuk kepada rambut dan jenggotnya. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallam. Fa ka'annahu ya'muru bi islahi sya'rihi wa lihyatihi. Bahwa Rasulullah kasih kode menunjuk kepada kepala dan jenggotnya sebagai tanda bahwa itu tolong rambutnya itu dirapikan dan juga jenggotnya dirapikan. Fa fa'ala tsumma raja'a. Maka orang laki-laki tadi, dia pulang, dia rapikan rambutnya dan jenggotnya, lalu dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a. Nah, ketika orang ini tadi kembali menghadap Rasulullah sallam, Rasulullah kemudian bersabda, "Alaisa hadza khairan?" Bukankah ini lebih baik datang dengan tampilan yang rapi, rambut yang rapi, jenggot yang rapi, min an yatiya ahadukum sairur ra'sihi, daripada seseorang menjumpai orang lain dengan kondisi rambut yang tidak rapi, panjang aut-autannya, jenggotnya juga tidak rapi, ka'annahu syaitan. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis ini, ka'annahu syaitan, dia seperti syaitan. Nauzubillahi min zalik, ya. Ya, jadi saya tidak bisa membayangkannya kalau anak seorang muslim, ya, muslim, kalau muslimnya kan tertutup kepalanya, pakai hijab, pakai jilbab. Seorang muslim dengan tampilan seperti anak pang misalnya, ya, tetap bagaimana style model rambutnya, ya. Itu mudah-mudahan Allah kasih hidayah, kemudian dia bisa merapikan rambutnya. Ya, mode memang dalam Islam ini sunnah-sunnah fitrah ini dia berbicara tentang bagaimana kebersihan pada diri kita. Kalau kita memperhatikan seluruh sunnah fitrah itu tentang bagaimana menjaga kebersihan, kerapian di dalam anggota tubuh kita dari kepala, yaitu rambut, sampai kaki. Karena tadi bab kuku itu kuku jari tangan, juga kuku jari kaki. Jadi hendaknya seorang muslim itu tampilannya itu rapi, enak dipandang. Nah, maka dalam konteks itu juga kita boleh berbicara tentang mode, tapi tidak boleh bertabrakan dengan syariat. Jadi kalau jika seandainya modenya sekarang rambutnya kayak gini, tapi dia tidak rapi, bertentangan dengan syariat, maka itu ditinggalkan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang Abi Qatadah. Abi Qatadah ini dia punya jenggot, rambut yang dhahmah, lebat, ya, yang lebat. Kalau dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut, maka Rasulullah fa'amarahu an yuhsinu ilaiha.
Lalu wa an yatarajjalu kulla yaumin. Untuk bersikap baik ya, merapikan rambutnya yang lebat tersebut, lalu disisir setiap hari. Nah, berdasarkan hadis tersebut, perintah tersebut Rasulullah kepada Abu Qatadah yang punya ukuran rambut yang lebat sekali, maka yang dimana Rasulullah menganjurkan dia untuk dirapikan, disisir setiap hari. Maka Abu Qatadah itu kemudian fil yaumi marrataini, satu hari ya, dia merapikan rambutnya itu 2 kali. Maka kita bagi seorang muslim misalnya, salah satu perlengkapan yang hendaknya ada dibawa oleh seorang laki-laki muslim, itu salah satunya itu sebenarnya sisir. Bagi orang yang memiliki rambut yang panjang. Ya. Di sini disebutkan ada seorang sahabat yang rambutnya itu sampai di pundaknya. Sampai sepanjang sini di bawah telinga. Nah, ini kan termasuk panjang. Nah, bagi orang-orang seorang muslim, laki-laki yang memelihara rambutnya cukup panjang sampai di bawah telinganya, tadi itu kemana-mana, jangan cuma bawa HP, dia juga perlu membawa sisir untuk setiap saat minimal, ya sebelum dia sholat, habis berwudu, dia rapikan rambut tersebut. Ya, asalnya kalau dia pakai peci atau pakai topi mungkin kondisi rambutnya jauh lebih rapi. Misalnya setelah dia berkendara, naik bawa motor, kemudian pas turun, lepas helmnya, rambutnya berantakan kembali, rapikan lagi. Itu bagian dari sunnah-sunnah fitrah yang dianjurkan oleh dalam Islam kepada kita umatnya. Nah, lalu terkait tentang bagaimana merapikan rambut, menggunting, termasuk dalamnya adalah menggunting rambut. Di sini disebutkan ada larangan tentang qaza, yaitu mencukur habis sebagian rambut kepala dan membiarkan yang lainnya. Qaza. Tapi larangan ini dia pada tingkatan makruh, dimakruhkan saja. Seseorang melakukan qaza, dia tidak sampai pada tingkatan haram. Makruh berarti perkara yang dibenci. Dilakukan tidak mendapat pahala, ditinggalkan mendapat pahala. Dilakukan tidak berdosa dan tidak juga berpahala, makruh. Ya, tapi ketika ditinggalkan dia berpahala. Kebalikan dari sunnah, yaitu seorang melakukan qaza. Jadi kalau kita memotong rambut, cari style, cari mode potongan yang tidak juga menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ihliquhu kullaha aw dharuha kullaha." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau mau potong rambut ya potong seluruhnya, kalau mau cukur seluruhnya, kalau siang ya tinggalkan seluruhnya, ya. Jadi jangan di sini rambut misalnya di sini habis, di sini panjang gitu ya. Lalu bilang ini lagi mode kayak sekarang, tidak. Itu perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam perkara makruh. Lalu sunnah berikutnya adalah membiarkan uban. Jadi kalau kita punya uban, ya, saya ini rambut saya sudah juga kayaknya sudah beruban 1-2 buah, 1-2 urat, ya. Semalam dicek sama anak saya. Ya. Jadi kalau punya uban, biarkan dia. Baik uban di rambut maupun uban di jenggot, nggak perlu dicabut. Hal itu berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang sudah ubanan, biarkan ubannya, nggak usah dicabut. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tantifi syaiba, fa innahu nurul muslim." Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Janganlah kalian mencabut uban kalian
sesungguhnya dia adalah cahaya bagi seorang muslim. Ma min muslim yushibu syaibatan, apabila seorang muslim ya dia punya uban fil Islam, illa kutiballahu lahu biha hasanah. Satu uban, bayangkan, dia bisa menjadi ladang pahala kita. Satu uban itu akan berbalas satu kebaikan, wa rafi'ahu biha darajah. Diangkat pahala, diangkat derajatnya dan diampuni dosanya untuk setiap ubannya. Jadi kalau kita mencabut uban kita, berarti kita kehilangan satu pahala, kehilangan satu derajat, kehilangan diampuninya dosa. Jadi kalau yang punya uban, peliharalah ia. Gatal sih iya, tapi pilih mana? Menahan gatal atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi ini bagian dari sunnah-sunnah fitrah ya, membiarkan uban kita. Mungkin juga ada hikmahnya adalah agar kita bisa sadar ya, bahwa kita ini bergerak, hidup ini tidak bisa direm, tidak bisa dihentikan. Kita bergerak menuju usia tua kita. Kalau sudah semakin tua ya seharusnya kita semakin sadar. Jangan semakin tua semakin lalai. Lalu di antara sunnah berikutnya adalah mewarnai. Uban tidak boleh, hendaknya tidak dicabut ya, dia pada bab makruh, tidak dicabut, tapi hendaknya kalau diwarnai boleh dengan henna, dengan saffron ya, dengan warna merah dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai ya uban mereka, maka berbeda dengan mereka. Kita boleh dikasih warna, tapi bukan dengan warna yang warna hitam. Boleh diwarnai. Cuman tren, satu hal yang perlu kita garis bawahi tentang tren mewarnai rambut. Nah, kalau di hadis ini tentang mewarnai uban, bukan mewarnai rambut yang sudah hitam kemudian diwarnai dengan warna-warna yang mengalahkan warna pelangi. Kadang anak-anak muda sekarang itu warnanya itu mengalahkan warna pelangi. Kalau pelangi cuma berapa 7, dia punya warna rambut mungkin bisa 20 atau 10 ya. Kalau dia mewarnainya itu dalam konteks mengikuti tren orang-orang kafir, misalnya menyerupai mereka, itu dilarang. Tasyabbuh, menyerupai orang kafir itu dilarang ya. Lalu sunnah yang terakhir dalam yang dibahas dalam fikih sunnah ini, sunnah-sunnah fitrah ya, maksudnya sunnah-sunnah fitrah adalah at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Dari seorang muslim itu dia harusnya wangi. Orang ketika lewat, ini berlaku bagi laki-laki ya, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa apabila seorang perempuan dia pakai parfum dengan tujuan ketika dia lewat di hadapan di sekelompok laki-laki, mereka terkesima dengannya, dia seperti seorang pelacur, maka makruh bagi perempuan memakai wangian dengan tujuan menarik lawan jenis. Tapi bagi laki-laki itu disunahkan, dan termasuk hal yang juga disunahkan di hari Jumat besok. Namun konteks memakai wangi-wangian ini tidak ada batasan harinya ya, hendaknya setiap hari kita ke masjid, kita keluar rumah itu dalam kondisi harum bagi laki-laki ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Anas radhiyallahu an, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat tib wa jilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan menarik dalam diri saya, Rasulullah menyebutkan dalam perkara dunia itu para wanita dan wewangian, parfum. Wajilat qurrata aini fis shalah, dan dijadikan sejuk pada diri saya itu, pandangan mata saya itu lewat ketika melakukan aktivitas salat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dan dalam hadis yang lain, hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Muslim, Nasai, Abu Daud, dicerita Rasulullah bersabda, man uridalahu at-tibun fala yarudhu. Siapa yang dikasih parfum jangan ditolak. Kalau misalnya kita lagi duduk-duduk ya, lalu ada orang, ini ambil parfum ini buat kamu, jangan ditolak, terima saja.
Kenapa? Fa innahu khafiful mahmal. Karena parfum itu kan ringan untuk dibawa. Dia tidak berat. Dia tidak membebani diri kita kalau kita bawa. Wa tayyibur raiha, dan aromanya itu harum. Nah. Dan Rasulullah itu paling suka ketika memakai parfum dengan aroma kasturi. Ketika Rasulullah ditanya tentang minyak kasturi, misik, dari hadis riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu an tentang misik kasturi, Rasulullah menjawab, huwa atyabutti, dia adalah parfum yang paling bagus. Hadis riwayat jamaah illa Bukhari dan Ibnu Majah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Inilah perkara-perkara yang masuk dalam perkara-perkara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, kebiasaan para nabi yang hendaknya kita ikuti. Yang kalau kita perhatikan tadi seluruhnya itu yang ada 10 ini, dia konteksnya adalah bagaimana menjaga kebersihan diri kita, dari merapikan dari kepala, ya, merapikan rambut, ya, mencukur, menggunting kumis, memelihara jenggot, tapi dengan konteks tetap merapikannya, bukan membiarkan dia autan-autan, memotong kuku, ya, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, ya, sehingga kita bisa lebih menikmati hidup kita dengan, dan juga terakhir tadi memakai wangi-wangian. Inilah perkara-perkara yang masuk dalam sunnah-sunnah fitrah yang dijelaskan oleh As-Sayyid Sayyid Sabiq dalam kitabnya Kitab Fiqh Sunnah. Dan di antara sunnah-sunnah fitrah tadi itu ada perkara-perkara yang masuk dalam perkara juga yang dianjurkan sunnah, sesuatu yang dianjurkan yang untuk kita lakukan di hari Jumat besok, yaitu memotong kuku, ya, mencukur kumis, memakai wangi-wangian, ya. Demikian yang bisa kita pelajari bersama dalam pertemuan kita kali ini. Semoga dia menjadi tambahan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa memperoleh pahala yang banyak dengan menghidupkan kebiasaan-kebiasaan para nabi. Aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.